We can sleep all day, party all night. Sleep all day, party all night. Assalamualaikum, selamat pagi Ustadz Farhan. Waalaikumsalam, Prof. Pagi, Prof. Sehat, Prof. Alhamdulillah. Bukan, saya mahasiswa. Oh, Bu ya, Bu Aan ya. Amin, amin, doakan ya Pak Ustadz. Saya belum download Latar ini, bentar dulu ya, saya download dulu. Saya taruh chat di chat sudah saya taruh. Mungkin Iya, Pak Bapak Ibu Rizky, yang apa kabar? Udah stay ya? Insya Allah. Ini ya bagi Bapak Ibu yang belum menggunakan background bisa mengunduh di chat.
Ibu An untuk agenda hari ini nanti dipandu oleh Ibu atau bagaimana? Informasi awal yang saya dapat, saya yang pandu, Pak. Oh Gitu. ya udah. Karena pematerinya itu hanya Prof. Henry saja fokus pada untuk persiapan akreditasi. Oke, baik, siap. Terima kasih. Jadi 2 jam akan kita pergunakan untuk menyerap ilmu dan informasi dari Prof. Henry. Oh ya, Seperti baik, Bu. Ya. itu. Paling nanti ada sesi tanya jawab, beliau Hmm. memberikan instruksi seperti apa, jadi persiapannya seperti itu. Iya, iya, iya. Sambil menunggu yang lain masuk, Bu, ya. Ini baru pukul 10 Iya. tepatnya. Ya. Bahasa, bahasa Arab di STI tahun berapa berdiri, Ustadz Farhan? Oh iya, kalau di Stenuman dari SK-nya 2008, dari SK-nya 2008 tuh sudah ada SK, 3 prodi, pendidikan bahasa Arab dan prodi yang lain seperti itu, Pak. Kalau mau Pak Ari kenal nggak dari Wamka? Ah, kurang Bahasa kenal saya. prodi bahasa Arab juga. Iya, iya. Kita baru lahir baru kemarin 2017. Oh iya. Ah, iya, iya, Pak. Pak Ari ya, Pak ya? Yo, Hmm, Pak Ari Rizal Fahmi. ya. Mungkin di grup prodi ada mungkin. Dia kayak gabung ke PPBBA. Iya, betul di grup PPBB ada. Ya, betul. Kan campur S1, S2 dan S3 seperti itu, Pak. Ini Nanti berarti nanti registrasi Sat, ya? ya lagi mau ngajuin ini, Pak, mau reakreditasi ini. Saya juga Seperti sedang itu. menyiapkan ini Oh iya, Pak. Iya, betul. buat 2004 atau 2005. Oh, udah persiapan dari sekarang, Pak ya. Iya. Kebetulan sekarang kan di UAS di STI ini, jadi mungkin nanti baru pada bergabung menyusul mungkin ya. Di STI ini lagi pada UAS juga soalnya. Selamat bergabung, Prof. Iya, Nomor mohon maaf waktunya mendadak, bukan mendadak-mendadak ya kita nyelip-nyelip waktunya. Ini berapa? kebetulan saya hari ini nggak ikut apa ulang tahunnya UNJ. Pak lagi ada pesta rakyat saya nggak ikut, tapi saya mau ke sini makanya saya manfaatkan waktunya untuk ke apa Nurul Iman ini. Saya Pak kebetulan Farhan, juga Prof PBA apa? PBA Wamka juga kalau emang dikabulkan tahun ini tahun depan Prof reakreditasi. Nah, tahun depan instrumen baru ya. Itu makanya belum tahu Prof kayaknya sepertinya seperti itu. Tapi ada masa transisi sih. Mudah-mudahan masih kena masa transisi. Mana kalau kita mulai Pak Ustadz Farhan, task force-nya setidak-tidaknya sudah mewakilin ya task force. Iya, Prof. Dengan Ya, senang hati, Prof. Ya, sambil mohon maaf ya, sambil berjalan, Prof. Yang ya, lain masuk satu-satu gitu. Karena memang lagi ada kegiatan UAS juga. Seperti itu, Prof. ya, Makasih banyak, ya, Prof. baik, baik. Pak Aris, Pak Langsung Rizky, saya buka selaku MC, Prof. ya, Baik, Prof. Siap, Prof. ya langsung dulu itu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang untuk kita semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Profesor Dr. Henry Boles Watu MPD selaku Ketua Koordinator
Prodi Linguistik Terapan Pasca Sarjana Universitas Negeri Jakarta. Yang saya hormati Ustadz Farhan MPD selaku Dekan Sekolah Tinggi Ilmu Agama Prodi Bahasa Arab Nurul Iman Parung. Kemudian yang saya hormati para rekan-rekan dan para dosen sekalian. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti tindak lanjut dari kegiatan PKN. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu karena Prof. Henry dengan waktunya yang sangat padat, langsung saja ya Prof, saya persilakan Ya. saja untuk mengisi materi kita hari ini dengan judulnya peningkatan kualitas prodi menuju unggul. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Prof. Baik, terima kasih Pak Ustadz Farhan. Mungkin ada Pak Ustadz yang lain ya, mungkin ya Bapak Ibu dosen dari Universitas Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman. Terima kasih juga ini Mbak Mariani, ya Pak Rizky, Pak Haris dan Pak Jaki. Pagi ini kita dalam kesempatan ini untuk berbagi pengalaman dan mohon maaf kesannya mendadak ya Pak Ustadz ya Pak Farhan, karena waktu itu Pak Farhan langsung menceritakan sudah mengupload bulan apa Pak Farhan? Waktu itu pendaftarannya kita di Maret, Prof. Pendaftaran tapi sudah diupload. Akun ya. Lagi masih menunggu revisi dari Revisi dari AK. Nah, biasanya waktu dari jarak dari AK ke AL itu nggak lama. Gitu. AK nggak lama, prosesnya itu paling cepat itu 2 bulan, itu paling cepat sekali 2 bulan. Dan pada saat visitasi itu harus ada bukti fisik yang harus disiapkan gitu. Nah, pada saat AL ke lapangan itu, asesmen ke lapangan itu ada kesempatan untuk memperbaiki dari apa yang AK ya yang waktu diusulkan itu tidak ada. Nah, kesempatan ini maka kita bisa manfaatkan semaksimal mungkin gitu. Nah, itu yang kepikiran dalam pikiran kami kalau kita nunggu jadwal setelah jadwal setelah kosong-kosong mungkin sayang sekali kalau sampai nanti mendadak sekali nggak terkejar gitu loh Pak Ustadz gitu. Alasannya kenapa? Gimana kalau minggu ini kita membedah tentang akreditasinya yang diajukan oleh Nurul Iman gitu. Dan saya Ya, itu satu alasannya. Nah, mungkin sebelum saya menyampaikan beberapa catatan ini nanti terutama apa yang harus disiapkan ya Pak Farhan. Mohon maaf bukan menggurui, tapi ini berbagi pengalaman dan kebetulan saya di akreditasi itu berkecimpung sejak 2006 sampai sekarang dan beberapa bukan hanya di Lamdik saja tapi Ban PT dan termasuk yang internasional. Nah, mudah-mudahan dengan pengalaman ini kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin. Mohon mungkin sebelum saya membuka satu persatu apa yang harus disiapkan, mungkin Pak Ustadz Farhan bisa menyampaikan sejarah atau sekelimut tentang Sekolah Tinggi Nurul Imam ini Pak. Silahkan nanti baru nanti. Oke. Terima kasih Prof atas waktunya. Prof Henry yang kami hormati serta para Bapak Ibu dosen dari UNJ maupun dari STAINI yang alhamdulillah pada pagi ini saya diberikan kesempatan untuk berjumpa dengan Prof walaupun secara virtual. Kita patut bersyukur karena tahu sendiri kan Prof sangat padat jadwalnya. Dimohon kita kita manfaatkan dengan baik. Kaitannya dengan PBS STAINI, alhamdulillah di PBS STAINI ini sudah di-SK-kan sejak 2008 Prof SK-nya. Jadi kita sudah ada tiga prodi, yaitu pendidikan bahasa Arab dan yang lainnya. Memang di awal-awal prodi PBA ini menjadi bahasanya favorit mahasiswa lah. Awal-awal kelasnya sangat banyak seperti itu. Kelasnya rombelnya sampai kadang setiap angkatan itu bisa mencapai
eh, eh, 300 seperti itu. Karena memang mahasiswa SMA yang dari Nurul Iman, SMA Nurul Iman, mereka idealnya langsung melanjutkan ke STAI Nurul Iman seperti itu, Prof. Meskipun ada juga dari luar, ya paling persentasenya mungkin hanya sekitar 100 atau 150 orang lah seperti itu. Nah, namun lambat ke sini proses daripada akreditasi tersebut kita mengalami beberapa kendala, di antaranya jujur aja Prof, kita memang dari home base dosen itu kendalanya di salah satu faktor utama itu dosen yang tidak linear, Prof. Seperti itu. Kebanyakan saat ini dari 20 home base yang ada di STAI Nurul Iman itu, mereka kebanyakan jurusannya manajemen pendidikan seperti itu, Prof. Termasuk saya juga. Tapi alhamdulillah untuk sampai saat ini sudah ada 5 dosen yang tetap, mereka home base yang linear, PBA dalam artian seperti itu, Prof. Jadi kemudian kita coba untuk merapikan segalanya, sebanyak PR juga, kita dengan rombel yang sangat banyak, mahasiswa juga dan lain-lain. Jadi antara rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal seperti itu, Prof. Jadi ini mungkin salah satu faktor utama dan faktor-faktor lain. Kemudian di sisi lain pun kami mencoba merapikan sedikit demi sedikit, ya. Dan kebetulan kami juga di sini sudah ada sudah ada jurnal PBA sendiri dalam kemarin sudah ngajuin kemarin, dan sekarang lagi proses penilaian, nunggu hasilnya, Prof. Seperti itu. Mudah-mudahan cinta ya minimal 4 atau berapa gitu, Prof, ya. Kemudian di pusat pengembangan bahasa juga ada dari PBA itu program seperti TOEFL, Prof. Jadi mahasiswa nanti mereka ada TOEFL, namanya NIAT, Nurul Iman Arabic Test. Untuk saat ini baru bahasa Arab saja, bahasa Inggris belum ada. Kemudian kendala yang paling besar kita di sini memang karena banyak mahasiswanya dan rasio dosen dan mahasiswa tidak ideal. Kemudian kita ada kendala juga, Prof, proses pengajuan di area akreditasi ini. Itu diantaranya tadi bentuk-bentuk di antara dosen tidak linear, kemudian bentuk kerjasama yang belum maksimal. Mungkin ke depannya, khususnya untuk saat ini kami sedang berusaha untuk reakreditasi yang saat ini masih safe, Prof. Mudah-mudahan lewat bimbingan Prof melalui diskusi singkat ini dan ke depannya berkepanjangan, kami terus berinteraksi, Prof meluangkan waktu untuk PBS ini untuk bisa menindaklanjuti daripada tugas kami itu dalam mereakreditasi. Mungkin itu aja, Prof, sedikit yang bisa saya Ya. sampaikan. Nanti lebih dari sharing aja. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Terima kasih. Ya, ada informasi yang sangat berharga sekali untuk sambil saya mendengarkan tadi sambil memetakan, oh ini ada potensi, oh ini begini gitu, Pak. Nah, mungkin nanti kita lebih banyak pada diskusi ya, Pak. Saya menyampaikan, ini ada ini enggak, ini bisa dijadikan ini gitu ya, Pak ya, dan ada yang mencatat. Baik, sebelum itu Mas Ari, saya ternyata sudah di ruangan, jadi saya bisa paparan langsung ya. Baik, Prof. Siap. Ya, bentar. Katanya saya di sini juga. Soalnya saya di sini juga. Kok nggak nemu ya, sebentar. Tadi sudah. Oh, boleh deh Mas Aris, yang itu yang PDF dulu. Baik, Prof. Mohon izin share, Prof. Ya. Halaman berikutnya aja langsung. Halaman berikutnya, ya. Nah, ini mungkin di antara kita sudah paham sekali bahwa perguruan tinggi itu salah satunya diukur dari luarannya, yaitu penilaian oleh masyarakat atau disebut dengan SPME. SPME itu penjaminan mutu eksternalnya. Nah, penjaminan mutu eksternal ini adanya di akreditasi. Nah, menurut peraturan dari kementerian itu adalah perguruan tinggi wajib program studi wajib memiliki akreditasi dari lembaga yang independen. Nah, salah satunya kalau kita di bidang pendidikan itu ada di Lamdik. Nah, apabila kita tidak memiliki akreditasi maka tidak dapat meluluskan mahasiswa. Jadi mau nggak mau itu wajib kita
ikuti atau harus kita penuhi untuk akreditasi eksternal, bukan internal tapi eksternal. Nah, eksternalnya itu salah satunya dari lembaga akreditasi mandiri atau LAMDIK. Bisa halaman berikutnya, Pak Aris. Ya, dua penjaminan mutu penjaminan mutu ini sangat penting. Internal itu ya untuk mengisi eksternal, dan eksternal itu untuk kewajiban untuk meluluskan mahasiswa. Mungkin kita halaman berikut karena nanti banyak sekali yang harus kita bahas. Saya ingin menyampaikan halaman berikut, Pak Aris. Lagi, nanti ini silahkan dibaca aja. Saya satu lagi, satunya lagi. Masih lagi nanti tentang bobot. Saya ingin menyampaikan yang, nah ini Bapak dan Ibu, yang atas. Satu lembar di atas. Nah, ini Bapak dan Ibu, ini adalah pedoman penilaian. Untuk kebetulan ini yang ada di LAMDIK, yang di LAMDIK ada seperti ini. Visi misi Tata Pamong itu memberikan kontribusi 7,5% dari nilai akreditasi. Cukup besar ya. Nah, kemudian yang input itu mahasiswa, sumber daya manusia, dan keuangan itu sebagai input bobotnya 15,5. Nah, yang mahasiswa itu seperti apa? Nanti kita bahas dari cara rekrutmen, pelayanan mahasiswa, kemudian proses pembelajaran, sumber daya itu ada dosen, tendik, sarana keuangan, dan prasarana itu bobotnya 15%. Kemudian pendidikan, di dalamnya itu ada kurikulum, materi ajar, proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, bobotnya 29%. Yang paling besar adalah luaran capaian pembelajaran, yaitu produk, contoh IPK, masa studi, ya, kemudian termasuk juga di dalamnya prestasi mahasiswa, lalu daya serap, berapa masa tunggu, publikasi dosen dan mahasiswa, haki dosen dan mahasiswa, itu yang perlu yang menjadi bobot 33%. Nah, biasanya sering terjadi adalah di 33% ini tidak terpenuhi gegara tidak memiliki bukti hasil dari luaran dari penelitian ini, luaran dari program studi. Ini yang ingin kami tekankan ya. Nanti kita perhatikan ternyata keluaran capaian pembelajaran itu atau luaran capaian Tridharma itu 33%. Nah, dalam akreditasi juga UPPS atau lembaga atau institusinya, kita bisa lihat halaman berikutnya, Pak Aris. Ya, profil UPPS, profilnya dari lembaga atau sekolah tingginya itu punya bobot 10%. Profil itu terlihat dari visi misi, kemudian akan dilihat jumlah dosen dan juga jumlah mahasiswa keseluruhan program studi yang ada di Sekolah Tinggi Nurul Iman itu bobotnya 10%. Sementara yang tadi kita sampaikan tadi yang bagian kriteria ini miliknya prodi, ya miliknya prodi yang tadi tata kelola 7,5, kemudian mutu input 15, proses 29, mutu luaran itu 33, dan analisis permasalahan yang di program studi 5%. Nah, ini bobot ya, nanti kita lihat seberapa banyak kita bisa memberikan peluang untuk bisa mendapatkan yang istimewa. Mungkin itu Pak Iris itu sudah cukup untuk pengantar. Kemudian saya akan langsung bisa diturunkan Pak Aris. Bisa oke. Saya akan langsung ke LED-nya. Bapak dan Ibu, apakah sudah terlihat? Sudah, Prof. Sudah, Prof. Ya, ini rahasianya asesor, tapi saya buka di Nurul Ilman. Ini untuk menilai, ya. Oke, untuk menilai dan mohon nanti mau apa yang saya sampaikan disiapkan.
itu bisa dicatat dan bisa disiapkan ya. Nah, pertama tadi yang kita ketahui bahwa 10% itu UPPS, bobot dari UPPS yang disampaikan. Pertama adalah memiliki visi misi ya. Kejelasan itu bagaimana kejelasannya? Kejelasannya akan dilihat apakah jelas untuk rumusannya itu jelas atau tidak, mengukur tentang ketercapaiannya. Kerealistisan, realistis nanti ya kerealistisan dari jumlah dosen yang dimiliki, jumlah mahasiswa yang dimiliki, sarana prasarana yang dimiliki, kemudian keuangan yang dimiliki, itu akan dilihat nanti akan masukkan ke rumusnya asesor, ketemu angka. Nah, oleh karena itu nanti di bagian UPPS menyiapkan datanya sesuai dengan yang diajukan. Kalau ternyata ada tambahan, ada revisi, mohon disiapkan revisinya. Yaitu untuk realistis dilihat dengan potensi yang kita miliki dengan visi ya. Kalau tadi saya nggak salah tahun 2029 akan mencapai gitu ya Pak Farhan ya tadi. Nah, realistis nggak 29 itu akan mencapai begini-begini sementara dosennya seperti ini, mahasiswanya jumlahnya sekian, kemudian sarana prasarananya sebegini, itu akan dilihat oleh asesor nanti realistis atau tidak. Kemudian visioner itu akan dilihat dengan kekiniannya, ya kekiniannya seperti apa. Nanti si asesor akan melihat visi itu sudah menggambarkan nggak kekinian, setidak-tidaknya ada yang era yang sekarang itu seperti apa, itu di situ. Keselarasan itu akan dilihat UPPS dengan visi. Nanti sudah terlihat ada keselarasan, saya juga sepintas sudah membaca, ada keselarasan antara UPPS dengan UPPS di sini langsung dengan prodi. Oke, itu yang nomor 1. Nah, mohon ini nanti jumlah mahasiswa, jumlah dosen yang ada di seluruh sekolah tinggi Nurul Imam, bukan hanya yang prodi, karena ini UPPS. Berapa, kemudian jumlah mahasiswanya berapa, nanti akan ketemu angkanya realistis atau tidak. Contohnya jumlah dosennya 58. Maaf kok. Ya, ini tadi jumlah dosennya. Oh, nggak bisa dihitung, nggak bisa diisi karena tampilan. Ya, jumlah dosen dan jumlah mahasiswa akan dihitung, kemudian mahasiswanya jumlahnya berapa, ini nanti akan terhitung, ini bobot-bobotnya, IPK-nya berapa, rata-rata masa studi berapa, ini akan diminta juga untuk dituliskan. Kalau yang dikirimkan yang lalu ada perubahan, mohon disiapkan yang perubahannya. Itu. Kemudian keuangan jangan takut ya, karena kan ini bukan auditor, jadi sampaikan saja karena di keuangan ini ada rahasianya, bahwa yang didapat nilai bagus apabila DOM, dana operasional mahasiswa itu minimal 19 juta per 1 semester. Bukan dari SPP Pak Farhan, tetapi biaya operasional. Operasional itu mungkin SPP mahasiswanya 1 semester 1 juta. Contoh seperti itu. Tapi dari mana yang lain? Dari subsidi ini. Udahan kan ya? Maaf, ada yang bocor Ustaz Farhan. Itu Nurul Abadi, Ibu Nurul Abadia, bocor suaranya. Lanjut, Prof. Ya, baik, saya lanjut ya. Jadi keuangan itu dihitungnya DOM-nya DOM, dana operasional mahasiswa, itu yang kalau kita ingin dapat skor 4 itu 19 juta per semester. Ini nanti ini ada rumus-rumus, si asesor akan mendapatkan rumus itu. Nah,
19 juta itu bukan dari SPP hitungannya, maka itu kalau ada subsidi atau tambahan dari penghasilan program studi bisa kita masukkan atau dari universitas sehingga bisa tercover 19 juta per semester itu. Ini angka-angka ini rumusnya, kemudian sarana prasarana akan dilihat, nanti akan dikunjungi satu persatu, kemudian asesor akan melihat sarana yang kualitasnya seperti apa, kuantitasnya seperti apa, dan ini dari sudut pandang si asesor. Ya, dari sudut pandang asesor yang sudah dibekali standar oleh lembaga akreditasi. Kerjasama Pak Farhan, kerjasama itu ya internasional atau luar negeri itu jumlahnya berapa? Kerjasama ini harus ada bukti fisik, MOU, dan laporan pelaksanaan. Nah, laporan pelaksanaan dari kegiatan itu yang ada di universitas sekolah tinggi, saya kebalik universitas Melu. Kemudian jumlah kerjasama dalam negeri. Ya, itu yang diperlukan. Kemudian sistem penjaminan mutu ini memiliki kontribusi sangat besar. Apakah memiliki lembaga penjaminan mutu? Ada nggak paparan? Ada Prof, ada Prof. Ada ya. Ya. Lembaga penjaminan mutu ini ada SK-nya, ada peraturan-peraturan yang diacu, yaitu termasuk kemudian ini yang ditanyakan, ada dokumen SPMI-nya. Mohon segera disiapkan. Kalau belum ada, siapkan. Nanti ada masa untuk revisi, boleh untuk menambahkan. Ya, kemudian dilaksanakan secara konsisten. Konsistennya pelaksanaannya SPMI itu idealnya adalah 1 semester itu 3 kali. Awal semester, tengah semester, dan akhir semester. Dan harus ada bukti pelaksanaannya. Yang akan ditanya selalu bukti pelaksanaannya. Didokumentasikan dengan baik. Ya, didokumentasikan dengan baik, itu harus didokumentasikan. Di mana dokumentasikan? Kalau didokumentasikan hanya dikumpul saja, itu juga akan mengurangi nilai. Tapi kalau didokumentasikan itu dimasukkan dalam webnya sekolah tinggi atau STA itu, maka itu akan mendapatkan bobot yang terbesar. Ini dapat skor 4 dari situ. Ya, kemudian unggulan. Nah, ini unggulannya sebetulnya banyak sekali, Pak. Selain tadi ada mendapatkan hibah ya, di penelitian dapatkan hibah, kemudian dapatkan kedereka, itu juga satu unggulan. Tapi unggulan di bidang pendidikan itu sebetulnya bisa dikatakan bahwa PBA ini memiliki lab school. Kan punya pesantren, punya itu. Itu tinggal dibuatkan bahwa surat bahwa itu juga sebagai lab school-nya PBA. Nah, itu akan menjadi nilai besar itu Pak Farhan. Kecuali kalau sekolah tinggi tidak punya kampus ini nggak punya pesantren atau sekolah, itu mau mengatakan unggulan pendidikan ini di mana? Nah, kalau karena ada lab school-nya itu tadi, laboratorium pendidikannya itu semua mahasiswa atau pada saat PPL itu bisa langsung ke sekolah tersebut. Mungkin dosen-dosen memiliki metode temuan-temuan dalam metode mengajar atau bahan ajar bisa diuji cobakan di sekolah itu. Maka itu ada satu unggulan. Dan ini yang belum dituliskan oleh tempatnya Pak Farhan. Nah, caranya bagaimana? Mungkin dibuatkan satu SK bahwa lab school ini juga fungsi sekolah itu fungsi sekolah dapat menerima dosen sebagai inovasi pendidikan yang diselenggarakan oleh Prodi Bahasa Arab. Bisa dipahami Pak Farhan? Prof, bisa Prof. Ya, oke. Nah, kemudian unggulan yang lain lagi seperti apa? Bahwa pendidikan itu harus juga berbasis industri. Ya, itu sesuai dengan Merdeka Belajar bahwa pembelajaran itu harus berbasis industri, maka industri yang dimiliki oleh Yayasan Nurul Imam ini dapat dijadikan satu lab oleh program studi bahasa Arab. Kesannya nggak nyambung gitu kan. Loh kan saya bahasa Arab, tapi kenapa harus dengan industri? Nah, itu bisa dinyambungkan bahwa pembelajaran bahasa Arab itu harus sesuai dengan kebutuhan dalam industri membutuhkan bahasa Arab, kemungkinan akan mengadakan satu jalinan perdagangan dengan bangsa yang berbahasa Arab, itu bisa dimasukkan argumentasi dan itu adalah unggulan.
potensi yang sangat besar yang tidak semua perguruan tinggi memiliki potensi yang itu. Nah, dibuktikan dengan SK dari yayasan yang mengatakan bahwa program studi bahasa Arab ini dapat menggunakan unit-unit industri yang ada dalam yayasan untuk praktek pendidikan. Tuh, 2 ya Pak Farhan, itu udah unggulannya itu, tapi belum muncul. Belum dimunculkan padahal punya potensi. Oke, jadi catat itu ya. Kemudian daya saing. Ya, daya saing di sini adalah apakah sekolah tingginya itu sudah terakreditasi belum, Pak? Sudah Prof. Apa ininya? Masih C. Ya, dituliskan nanti Pak. Itu nanti bisa di-upgrade untuk yang berikutnya lagi. Nanti itu disebut daya saing itu di situ. Posisi daya saing itu adalah akreditasi yang dimiliki oleh PPS-nya. Oke. Nah, ini 10%. Nomor 1 sampai 9 itu 10% kontribusinya. Lumayan kan kalau tadi bisa menguatkan di situ. Oke, baik. Sekarang visi misi. Visi misi ini ada nggak kebijakan dokumen yang dimiliki tentang kebijakan tertulis tentang visi misi? Itu masih nomornya masih kosong tadi. Ya. Nah, mohon siapkan Renstra, OTK itu organisasi kelembagaannya, OTK, Renstra, ya itu kemudian statuta itu mohon disiapkan. Kemudian ada SK tentang kebijakan penyusunan visi misi. Nah, kemudian itu disiapkan linknya atau ada bukti fisiknya ya Pak ya pada saat nanti AL itu akan dilihat. Lalu kegiatan sosialisasi kebijakan bahwa SKK atau kebijakan tadi itu disosialisasikan tidak. Kalau itu disosialisasikan maka harus ada bukti sosialisasi. Nah, intinya semua kegiatan ini adalah saya selalu menyebutkan adalah uang. Ada undangan, ada absensi, ada notulen, dan ada gambar atau foto. Nah, kegiatan sosialisasi tadi akan ditanya kapan disosialisasikan, mana undangannya, mana fotonya, mana laporannya. Nah, itu akan ditanyakan pada saat AL. Ya, 2 hari asesor datang itu akan ngumpek-umpek itu. Nah, kemudian ada enggak evaluasinya? Maka harus ada evaluasi yang dilakukan oleh penjaminan mutu di program studi tentang visi misi ya, visi misi yang dilakukan atau yang berjalan. Kemudian dari hasil evaluasi ada nggak bukti tindak lanjut? Nah, bukti tindak lanjut ini adalah hasil evaluasi dijadikan masukan untuk program tahun berikutnya. Masuk ke program. Nah, kalau visi misi evaluasinya itu adalah di 2022, maka akan muncul di 2023 adalah perbaikan tentang apa yang belum tercapai di tahun berikutnya. Nah, itu muncul diberi tanda bahwa itu ada tindak lanjut di program tahun berikutnya. Nah, kalau mau dapat 4 tersedia dokumen lengkap ya. Ini kemudian telah disosialisasikan, telah dilaksanakan, dievaluasi dan tindak lanjutnya kalau mau dapat skor 4 gitu. Kalau kemarin itu belum terkirim, segera lengkapi, siapa tahu bisa dapat 4 ini. Selama dokumennya ada gitu ya. Jadi semuanya itu berbasis data. Jadi si asesor itu nggak menekan-neka tapi ada panduan atau rubrik yang seperti ini. Nah, kemudian kesesuaian keilmuan dengan visi program studi. Nah, ini visi program studi itu bukan visi organisasi tapi visi keilmuan. Ilmu apa yang akan menjadi penciri di pendidikan bahasa Arab di Nurul Iman ini? Ya, itu yang dituliskan di situ. Visi keilmuan sesuai dengan visi ini kalau organisasinya ada sesuai dengan pembelajar menuju saya lupa tadi menuju tahun 2029 menuju apa?
itu juga ada juga di dalam visinya program studi. Kalau ada yang mau ditanya langsung dipotong aja ya Pak Farhan ya, jangan nunggu selesai. Oh iya, Prof, baik, Prof. Ya, realistis tujuan ini akan dilihat. Ya, kalau kita tadi mengimpikan di 2029 mau jadi apa, maka akan dilihat realistis enggak dengan daya dukung. Ini akan dinilai. Nanti kalau realistis sesuai dengan apa sarana finansial yang ada, kemitraan, kerjasama dan lain-lain itu mendukung, maka bisa dapat 4. Tapi kalau apa kurang, maka bisa dapat 3. Kalau tidak memiliki bisa dapat 1. Nilainya seperti itu. Kejelasan strategi. Nah, kejelasan strategi maka Renstra yang ada di program studi atau Renap yang ada di program studi ataupun yang ada di apa UPPS itu ada milestone-nya, ada tahapan tahunnya. 5 tahun ke depan baseline-nya ada, 5 tahun ke depan ada berapa, terus tahun 5 tahun ke depannya lagi harus ada apa, itu harus muncul di situ. Itu akan dilihat sebagai kejelasan dari pencapaian visi. Nah, di Renstra mudah-mudahan sudah ada milestone-nya ya, tahapan-tahapan per tahunnya seperti apa, itu seperti itu. Dan strateginya terukur artinya strategi itu bukan yang rutinitas tapi benar-benar satu perubahan atau inovasi, dan terukurnya adalah kalau baseline-nya tercapainya saat ini 60, maka 5 tahun yang akan datang menjadi 80, itu terukur seperti itu. Kemudian tingkat pemahaman ini sudah diukur, tingkat pemahaman dari dosen, pengelola, ya, kemudian tenaga pendidikan dan mahasiswa itu diwawancarai. Tapi ingat di sini juga ditanyakan instrumennya, akan ditanya mana instrumennya, apakah sudah divalidasi, kemudian mana laporannya. Ya, tanpa itu nanti nilainya akan rendah. Ya. Dan ini pada saat visit itu akan dibuktikan gitu. Ya kalau yang lalu belum terkirimkan, belum terbunyikan seperti itu, semoga pada saat AL itu bisa terpenuhi. Ya, kemudian Tata Pamong ini miliknya UPPS, Tata Pamongnya tersedia dokumen lengkap, kebijakan pembinaan lengkap itu ya adanya Renstra tadi statuta dan segala macam itu tadi ada ya, baik itu yang di tingkat universitas, sekolah tinggi maupun di ketua program studi tentang pelaksanaan ini seperti apa. Kebijakan itu ya, nomor satunya, kemudian akan ditanya lagi memiliki good government, struktur organisasi. Di print pajang, Pak, struktur organisasi dari sekolah tinggi sampai ke lembaga yang paling rendah di organisasi tersebut. Gitu. Ya, struktur organisasi dan fungsinya Pak ya, apa sih namanya, job desk-nya. Mudah-mudahan sudah dimiliki ya Pak Farhan ya. Ya sudah, Prof. Ya, ini kan akan dilihat seperti itu. Kemudian tata kelola akan dilihat dari 9 aspek ya. Dari perencanaan 9 aspek itu di sini kan aspek pertama perencanaan, ada nggak perencanaan tahunan, 5 tahunan? Pengorganisasiannya bagaimana pengorganisasiannya dari turun dari rektor sekolah kemudian ke program studi itu seperti apa, ada nggak penempatan pemilihan personel itu ada peraturannya tidak, pelaksanaannya bagaimana, ada nggak pemantauan dan pengawasan, ada pengendalian, penilaian, pelaporan, pengembangan sebagai wujud tindak lanjut, ada nggak terhadap staff semuanya ini seperti itu. Nah, ini diminta ada bukti dokumen dan laporannya. Dari 9 aspek itu tadi. Kalau yang ada hanya 6 dan sampai 8 itu nilainya 3, kalau punya 3 sampai 5 itu 2, kalau punya 2 itu nilainya 1. Ya, itu kepemimpinan, pembinaan operasional ya. Operasional itu akan dilihat dari fungsi dan tugasnya itu ada nggak job desk lengkap, sesuai nggak dengan pelaksanaan job desk. Kalau contoh mengambil keputusan dilakukan melalui rapat, ada nggak peraturan seperti itu,
bahwa bukti pelaksanaannya rapat-rapat itu notulennya ada tidak, akan ditanyakan seperti itu. Kalau organisasi ya keputusan ketua prodi itu bagaimana keputusan yang ada di sekolah tinggi. Nah, kemudian kalau kepemimpinan publik itu dilihat dari kerjasama dan pimpinan itu di masyarakat itu menduduki organisasi apa saja gitu. Dan dibuktikan dengan SK. Contoh dari sini Pak Farhan menjadi ketua lembaga apa di masyarakat itu kan, itu juga bisa dijadikan satu bukti bahwa kepemimpinan ini adalah kepemimpinan publik. Oke, baik. Nomor berikutnya pelaksanaan kerjasama. Nah, kerjasama di dengan mitra ya dilaksanakan dengan didukung bukti tentang realisasi kerjasama, adanya SPK, surat tugas, laporan pelaksanaan kerjasama, dievaluasi secara berkala. Ada nggak SK tentang pelaksanaan itu? Nah, ini bisa dilihat ada MOU atau tidak. Kalau nggak ada MOU, surat surat kemitraan atau surat kerjasama lah, surat untuk pelaksanaan kerjasama seperti itu. Nah, yang dimaksud kerjasama itu seperti apa saja? Kerjasama itu saya rasa ini banyak sekali seharusnya karena punya industrinya banyak, punya kegiatannya banyak di yayasan ya. Itu bisa dijadikan menjadi kerjasamanya universitas sekolah tinggi ataupun program studi. Yang diminta di sini UPPS, jadi sekolah tinggi bukan bahasa Arabnya saja, tapi yang sekolah tingginya gitu. Ya. Kemudian dilaksanakan secara konsisten, ada MOU-nya, periodenya, berlakunya sejak kapan saja, itu akan muncul. Lalu ada enggak evaluasi dan tindak lanjut? Ini dalam evaluasi dalam bentuk laporan, ada pelaksanaannya, dan tindak lanjut adanya bukti dimasukkan dalam program ke depannya itu seperti apa. Kemudian penjaminan mutu di program studi, apakah di program studi ada tim penjaminan mutu TPJM atau gugus? Ya, itu harus ada. Kalau tidak ada segera di SK-kan. Ya, di SK-kan nanti katakan ini baru terbentuk, itu juga masih menjadi satu pertimbangan daripada tidak ada sama sekali. Ya, kemudian unit atau gugus penjaminan mutu di tingkat prodi, kemudian melaksanakan siklus PPEPP, ya perencanaan penetapan evaluasi peningkatan dan peningkatan dan tindak itu seperti apa PPEPP-nya ini dibuktikan dengan adanya laporan pelaksanaan PPEPP. Memiliki bukti pelaksanaan penjaminan mutu terdokumentasi. Ya, terdokumentasi penjaminan mutunya, melaksanakan benchmarking. Nah, kemana benchmarkingnya? Tadi saya lihat ada dengan UII ya Pak ya. Betul ya? Nah, itu bisa ada bukti pelaksanaannya menggunakan penjaminan mutu bisa melihat dari UII. Bagus sekali tuh UII. Ya, kemudian penjaminan program studi yang berikutnya adalah mahasiswa. Nah, rekrutmen ada nggak peraturan kebijakan tentang penerimaan mahasiswa? Ada nggak tes seleksinya? Bukti tesnya instrumen tesnya seperti apa? Nah, kemudian itu dilaksanakannya seperti apa dan didokumentasikan. Nah, itu harus ada didokumentasikan seperti itu. Lalu kualitas input mahasiswa. Mahasiswa yang mendaftar berapa, kemudian yang lulus seleksi berapa, daya tampungnya berapa. Ya, ini harus imbang. Jangan sampai ya daya tampungnya 80, mahasiswa yang lulus yang mendaftar adalah 80, yang diterima 80 itu isinya 0. Contohnya seperti itu. Yang mendaftar ada 240, yang lulus seleksi Anda 80, kemudian dapat daya tampungnya 80 itu pasti mendapat 4. Itu. Ya. Jadi ini daya tampung dengan yang lulus seleksi itu harus imbang, harus minimal yang lulus seleksi itu 5% di atas daya tampung. Baik, daya tarik program studi
ini calon mahasiswa yang mendaftar pada TS-2, ini data saja ya Pak Farhan, nanti bisa dilihat data-data saja. Ini asesornya nggak menilai, tapi melihat data yang ada. Kalau ada perubahan data, mohon dapat disampaikan. Oke. Lalu program layanan mahasiswa. Ada nggak program minat bakat, penalaran, kemudian kesejahteraan itu beasiswa, dan ada puskesmas, ada kantin, ya itu akan dilihat juga. Ada puskesmas, ada kantin, pasti masjid ada. Kemudian keprofesian ada nggak lembaga yang mengarahkan keprofesiannya? Nah, bukan lembaga unit mahasiswa. Ini ada pembinaan, minat bakat, ya, kemudian penalaran, ada unit debat, ada unit olahraga dan segala macam itu dapat dibuktikan dengan adanya SK yang yang dikeluarkan oleh sekolah tinggi atau yayasan. Nah, kemudian sumber daya manusia, ada nggak kebijakan penerimaan dosen? Mohon disiapkan semua data-data ini, ya. Kalau tidak dalam bentuk fisik, ya bisa dalam bentuk soft file, sehingga nanti bisa dibuktikan. Keberadaan dokumen penerimaan dosen. Ada nggak laporan bahwa dokumen kebijakan tadi disosialisasikan? Ada melalui rapat, ada bukti undangannya. Kalau melalui rapat, itu harus ada bukti undangannya, kebijakan tersebut, atau ada pengumuman penerimaan dosen, syarat-syaratnya apa, dalam bentuk brosur atau edaran, itu juga sebagai bukti telah disosialisasikan. Pelaksanaan kebijakan itu akan dilihat dilaksanakan atau tidak, bahwa dosen yang masuk itu dilakukan tes, ada wawancara, diseleksi dengan model apa, harus ada punya nilai TOEFL atau apa, itu akan dilihat sesuai dengan kebijakan yang dilakukan. Ada nggak evaluasi tentang penerimaan dosen ini tadi? Dan ada tindak lanjut, itu ternyata syarat untuk bisa masuk ke dosen PBA harus punya nilai standar bahasa Arabnya sekian. Dari nilai standar bahasa Arab sekian, ternyata banyak yang nggak lolos gitu, padahal dibutuhkan. Maka ada peninjauan ulang, diturunkan nilainya atau dibantu dengan nilai apa gitu. Itu ya, seperti itu. Nah, kemudian kualitas akademik DPPS. Yang lulus S2 jumlah yang lulusan S2 ada berapa? Tadi saya nggak salah ada berapa? S3 6 ya Pak ya? 3 ya Pak ya? 3 ya, Bro. Ya, gitu. Anda lihat angkanya ini. Nah, dosen tetap program studi ini mohon diperhatikan. Kalau kita banyak-banyak dosen, kemudian dosennya itu, kalau saya mohon maaf, saya melihatnya gerbongnya kosong atau gerbongnya penumpangnya sedikit, itu akan menjadi pembagi. Ya, nah kemudian dosen juga harus sesuai dengan yang dosen tetap ya Pak, dosen tetap yang sesuai dengan kepakarannya gitu kan, jadi itu. Kemudian jabatan fungsional tadi ada lektor, ada lektor kepala belum ada ya Pak ya, dengan asisten. Terus tenaga pengajar Belum ada. belum ada ya, itu. Lagi pengajuan. Ya, ada pengajuan, mudah-mudahan segera. Iya, Bro. Sertifikasi Ada, Prof. ada. Hmm. Sertifikasi pendidik itu harus dimiliki. Kemudian jumlah mahasiswa dan jumlah dosen ini akan dilihat rasionya. Tadi katanya rasio dosen dengan rasio, dan ini dilematis pada saat kita membuat rasio dosen dengan mahasiswa itu bagus, tetapi begitu dibagikan untuk kinerja dosen akan terkurangi gitu. Ya, akan bisa menjadi kurang gitu, bisa jadi kurang. Contohnya tadi rasio dosen bagus karena banyaknya dosen dengan banyak mahasiswa imbang, tetapi dosen yang produktif itu hanya sebagian besar, banyak yang atau kurang produktif sehingga mengurangi nilai yang kinerja dosen tetap itu tadi. Ya, kemudian beban kerja. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh langsung motong penyela ya Pak ya, jangan nunggu sampai itu.
Ya, kemudian beban kerja, dan ingat Bapak dan Ibu, beban kerja ini usahakan nilainya antara 12 SKS sampai 13. Lebih dari 14 nilainya sudah di bawah 4, 11 nilainya kurang dari 4, jadi memang yang nilai 4 itu 12 dan 13 SKS. Nah, mohon nanti bisa didistribusikan dengan baik. Kalau ternyata beban SKS-nya karena kelasnya banyak kan paralel, mungkin bisa juga menjadi beban tugasnya bisa besar seperti itu. Ini yang dapat 4 adalah kalau nilainya 12 dan 13. Kehadiran mengajar nanti akan ditanyakan, buktinya adalah daftar hadir, jurnal perkuliahan, itu mohon disiapkan. Yang isinya adalah setiap pertemuan itu jumlah pertemuan dalam satu semester 16. Kurang dari 16 nilainya kurang, lebih dari 16 ya nggak mungkin, Mbak. Ya, jadi 16 yang akan diminta 16. Mohon dapat disiapkan kehadiran dosen dan kehadiran mahasiswa. Kalau di UNJ itu disebutnya form 06 dan form 05. Form itu adalah kehadiran, jurnal kehadiran dan mahasiswa dan jurnal kehadiran dosen. Ini jumlah mahasiswa bimbingan tugas akhir skripsi itu berapa? Dosen utama ya, dosen utama aja. Dosen utama kan kalau pembimbing itu ada 2, pembimbing 1 dan pembimbing 2, yang disebutkan di sini adalah dosen pembimbing utama. Itu bimbingannya jumlahnya berapa? Kemudian berapa mahasiswa yang menjadi mahasiswa bimbingannya. Prestasi dosen, ini tadi inputnya nilainya adalah 15 ya Pak dan Ibu. Prestasi dosen apa saja, itu ada pembicara kunci, harus ada sertifikatnya, dosen tamu harus ada sertifikat dan undangannya, narasumber juga demikian, menjadi konsultan atau editor jurnal internasional yang ada di luar program studi yang diakui oleh pihak lain. Nah, itu harus ada bukti rekognisinya. Ini adalah modelnya seperti ini. Sebanyak-banyaknya, ya kalau bisa semua dosen memiliki prestasi, sampaikan seperti itu. Kemudian pengembangan kompetensi karir di PPS, mengikuti kegiatan keprofesian seperti studi lanjut, postdoc, akademik kemudian kursus singkat, magang, pelatihan, sertifikasi, conference, seminar, lokakarya. Nah, ini semua harus ada bukti sertifikatnya. Kalau ikut seminar, ikut conference itu mohon dikumpulkan semua dokumen-dokumen itu, lokakarya dalam 3 tahun terakhir. Dikumpulkan buktinya, ya. Kalau yang bagus adalah semuanya sudah dalam bentuk soft file, scan, kemudian dibuatkan folder khusus setiap dosen dan setiap item yang ditanyakan seperti itu. Lalu rekrutmen tenaga kependidikan, ya ini bukan di program studi tapi di sekolah tingginya, ada nggak bagaimana cara atau kebijakan yang digunakan untuk rekrutmen tenaga pendidikan. Tenaga kependidikan ini adalah semacam laboratorium, laboran, perpustakaan, pustakawan, ya, kemudian tendik, analis, kemudian termasuk juga operator, bagian keuangan atau administrasi, itu seperti apa kebijakannya. Mohon dapat disiapkan dokumennya. Ada sosialisasi, contoh sosialisasi adalah ada rapat, ya, rapat kepada dosen dan tendik, ataupun dalam bentuk pengumuman penerimaan pegawai. Itu ada salah satu bukti adanya sosialisasi. Pelaksanaan bagaimana, apakah dievaluasi dan ada tindak lanjutnya. Jadi semua pertanyaan yang disosialisasikan, kemudian evaluasi, tindak lanjut, harus ada laporan bukti fisik. Ya, laporan bukti fisik. Laporannya entah hanya 5 halaman, yang penting ada laporannya untuk setiap kegiatannya. Dan itu didokumentasikan.
profil tenaga pendidik ini akan dilihat ya kecukupannya bisa nggak mendukung untuk pelaksanaan jumlah proses pembelajaran yang ada di program studi. Dan ini bukan hanya di bahasa Arab, tapi ada di prodi yang lain atau di tingkat sekolah tinggi. Yang melayani prodi lain bukan hanya yang melayani prodi bahasa Arab. Itu yang ditanyakan, yang dijumlahkan di sini seperti itu. Nah, kemudian mungkin ada pertanyaan, ya kami masih bergabung juga dengan sekolah gitu. Boleh. Perpustakaannya gabung dengan sekolah, boleh selama ada surat keterangan atau surat SK bahwa perpustakaan ini adalah perpustakaan bersama, atau ada surat keterangan pelayanan, contoh untuk sarana prasarana dilayani bergabung dengan sekolah, itu boleh selama ada surat pernyataan yang seperti itu. Jadi tidak harus milik sendiri, tapi sharing ataupun sewa ataupun kerjasama selama ada bukti bahwa itu kerjasama ataupun sewa gitu. Ada nggak pengembangan untuk tendik? Ada kursus untuk tendik, untuk tenaga pendidikan tadi ada kursus ataupun ada magang atau sertifikasi atau ikut workshop atau ikut pelatihan-pelatihan yang lain. Semuanya harus ada bukti sertifikat undangan ataupun laporan. Nah, kemudian yang berikutnya, Bapak dan Ibu, ini adalah ada nggak pengukuran tentang kepuasan dosen dan tenaga pendidikan terhadap manajemen SDM. Ya, laporan kepuasan, maka harus ada survei untuk kepuasan ini, layanannya SDM, manajemen SDM, surveinya harus ada instrumen yang divalidasi, validasinya berapa, tingkat validasinya, kemudian siapa saja yang dijadikan responden, tergambarkan, dan ada laporannya. Ini akan ditanyakan seperti itu, ada keberadaan kebijakan bahwa memang di penjaminan mutu tingkat UPPS melaksanakan pengukuran umpan balik kepuasan dosen terhadap layanan manajemen yang ada di sekolah tinggi. Ada kebijakannya enggak? Biasanya adanya di SK ataupun di Renstra ataupun di dalam peraturan-peraturan yang lainnya. Ya, sama, ini semua harus ada laporannya. Kemudian keuangan, sarana prasarana, keberadaan kebijakan tentang keuangan, sumber keuangannya bagaimana, proses manajemen keuangannya bagaimana, itu kebijakan Bapak dan Ibu. Sekali lagi, keuangan asesor bukan auditor, jadi tidak akan melihat kwitansi, tidak akan melihat pemasukan, pengeluaran, akan dilihat, yang dilihat ada kebijakan atau tidak, surat yang menyatakan seperti itu. Dan mohon bisa disiapkan ketersediaan dokumen, keterkaitan realisasi, sosialisasi kebijakan, kemudian pelaksanaan, sampai kepada tindak lanjut. Nah, ini diperlukan dokumen. Lalu berikutnya biaya operasional. Ya, biaya operasional ini memiliki biaya operasional pendidikan memadai, yaitu selama 3 tahun terakhir biaya operasional pendidikan itu berapa di program studi yang saya katakan tadi, dalam 3 tahun itu jumlahnya berapa, nanti asesornya akan masuk ke rumus. Ini nanti di sini ada rumusnya. Ini ada rumusnya, sudah ada rumusnya, jadi nggak masukkan rumusnya. Rumusnya ini kalau lebih 19 juta per semester, maka nilainya akan 4. Gitu. 3 tahun, kemudian biaya penelitian berapa per tahun? Biaya penelitian ini akan dilihat kalau dalam LKPS-nya akan ditanyakan penelitian yang biaya operasional internasional, biaya dalam negeri yang didapat dari lembaga lain. Tadi saya lihat ada Kederesa, Reka, berarti Kedereka itu berarti kan ada dari departemen ya, itu ada semuanya, harusnya ada masuk di situ. Nah, jumlah uangnya berapa? Biaya penelitian internasional itu bukan berarti uang kontraknya diminta, tetapi bisa juga dalam bentuk in kind, bukan in cash. In kind itu kalau kita kerjasama dengan luar negeri harusnya itu bayar, tetapi karena punya kerjasama sehingga tidak bayar, tapi dihitung berapa kalau seandainya bayar,
Itu yang dijadikan biaya operasionalnya. Kemudian dibagi per dosen per tahun. Nah, ya minimal itu bisa per dosen itu dapat 10 juta per penelitian, itu bisa dapat skor 4. Biaya pengabdian masyarakat juga demikian akan dilihat. Nah, kalau skornya minimal itu adalah bisa 5 juta per dosen, maka nilainya bisa dapat 4, seperti itu. Biaya publikasi, ada nggak dukungan dari lembaga untuk publikasi dosen? Ada nggak biaya bantuan publikasi untuk dosen dari yayasan itu seperti apa? Berapa? Minimalnya berapa? Sarana prasarana ini nanti akan dilihat sarana prasarana yang dimiliki, termasuk laboratorium, micro teaching, kemudian lab bahasa, ya lab bahasa, kemudian lab komputer ada atau tidak. Nah, kemudian contoh gini, lab komputer ada tapi masih bergabung dengan sekolah, nggak apa-apa. Tunjukkan saja bahwa ini masih dalam satu yayasan. Oh, ada lab bahasanya di sekolah, nggak apa-apa. Artinya itu masih di dalam satu yayasan bisa kita gunakan, itu sudah termasuk memiliki. Ya, biasanya program studi polos mengatakan oh nggak punya, padahal pakai juga punyanya sekolah atau kerjasama dengan apa. Itu kalau nggak punya bagaimana pelaksananya gitu kan. Maka itu jelaskan bahwa kami menggunakan bersama dengan SMA, lab komputer atau SMP yang ada di situ bersama-sama akan dilihat jadwal pemakaiannya dan surat kebijakan dari atasan bahwa lab itu dilakukan secara bersama. Sarana pendidikan, ya terawat dan apa tidak sama nanti si asesor yang akan melihat. Kemudian pendidikan ini adalah kurikulum, Bapak dan Ibu. Kurikulum itu harus lengkap sejak dari profil lulusan, capaian pembelajaran, kemudian struktur mata kuliah, lalu RPS, bahan ajar itu harus lengkap semuanya, sampai bagaimana penilaian-penilaian itu harus disiapkan secara lengkap. Nah, ada nggak keberadaan dokumen tentang bahwa program studi harus mengembangkan kurikulum dalam begini-gini dari sekolah tinggi? Itu harus ada, ya tersirat. Kalau ternyata jadi satu dengan statuta atau dengan renstra, silahkan, tapi tunjukkan ada kebijakan tentang program studi memiliki kewajiban menyusun kurikulum berdasarkan apa-apa-apa gitu. Sosialisasi, nah kurikulum itu sosialisasikan, mungkin mengundang stakeholder, yaitu masyarakat pengguna, ya pengguna lulusan ataupun alumni, itu ada kegiatan sosialisasi kurikulum yang dilakukan oleh program studi. Evaluasi kurikulum dilakukan, ya kalau ternyata dilakukan selama ini baru 5 tahun sekali, nggak apa-apa ceritakan 5 tahun sekali kami mengadakan evaluasi kurikulum. Ada bukti laporannya dan ada tindak lanjutnya gitu. Lalu berikutnya dukungan UPPS. Apakah UPPS ada yang mau ditanyakan? Ya. Apakah UPPS memberikan bantuan untuk penyusunan kurikulum, mengundang pakar, atau memberikan bantuan dalam memperbaiki kurikulum? Buktikan dengan surat undangan ataupun surat kebijakan tentang dukungan pengembangan kurikulum di program studi. Siap ya. Jadi kita cari dokumen-dokumennya. Nah, kalau memang yang bagus adalah dari UPPS membantu mengundang pakar untuk pengembangan kurikulum di program studi. Ya, harus ada laporan pelaksanaannya. Dokumen kurikulum, kelengkapan unsur, yang itu tadi yang saya ceritakan, kelengkapan itu ya ada profil lulusan, ada capaian pembelajaran, kemudian ada struktur mata kuliah, ada RPS, bahan ajar, sistem penilaian, itu semuanya lengkap. Kalau itu semua berarti lengkap unsurnya, koheren antar unsur atau tidak, nanti akan asesornya akan lihat dari CP-nya apa, profil lulusan
profil lulusan tergambar nggak di CP, capaian pembelajaran CPL ya akan tergambar atau tidak, kemudian tergambar atau tidak di dalam RPS-nya untuk mendukung mencapai kepada tercapainya CPL tersebut, itu akan dilihat untuk koherensinya. Kemutahiran, nah kemutahiran itu ilmu-ilmu yang dikembangkan di program studi mutakhir nggak dengan kebutuhan saat ini. Nah ini yang tahu kemutahiran adalah orang ahli yang di bidang studinya. Saya punya pikiran seperti ini. Asesornya pasti ini kalau nggak dari Jawa Tengah dan Jawa Timur biasanya. Kalau nggak dari Malang, ya dari Malang, kalau nggak nanti dari Jawa Tengah. Ada dua kan asesornya itu kemungkinan besar itu karena ya kalau dari Jakarta itu tidak karena masih dekat dikhawatirkan bias. Biasanya ngambilnya caranya begitu. Ya, Bro. Ya. Nah, bisa udah kebayang kan kalau gaya-gaya dari sini tuh begini-begini, ya yang dimaksud mutakhir itu seperti apa? Ya gaya selingkuhnya pasti memahami gitu. Ya, kemudian kemampuan mengembangkan pembelajaran secara mandiri, ada nggak online? Apa LMS atau tidak? Itu. Pembelajarannya sudah menggunakan LMS atau tidak? Dan ini kan akan menjadi satu pertanyaan. Jadi selama masa pandemi bagaimana kalau tidak memiliki LMS? Kekasan program studi, kurikulum program studi, ya, sebagai contoh bahwa dengan potensi yang ada, kekasannya adalah kurikulum program studi ini berbasis industri, contoh. Karena banyak sekali industri yang dimiliki oleh yayasan ini, gitu kan. Jadi itu menjadi kekasannya. Ya, kekasannya bahwa lulusan bahasa Arab ini bisa mendukung sesuai dengan yang santri yang tadi kemarin saya dengar soal santri ini kalau tidak jadi santri jadi apa? Nah, kalau lulusannya saya nggak menguasai. Jadi ustadz bisa juga jadi pebisnis, ya pengusaha. Nah itu kan juga menjadi kekhasannya kan gitu. Ya mungkin di sana kalau di bahasa Inggrisnya itu ada ISP-nya. Bahasa Inggris special purpose-nya itu adalah tentang keindustrian. Nah mungkin ada bahasa Arab keindustrian mungkin itu. Ya industri wisata, travel umroh, travel apa gitu kan bisa juga itu jadi satu keunggulan dari program studi. Kesesuaian pembelajaran dengan RPS. Nah, ini yang akan dilihat di RPS-nya bukan adanya tidak adanya saja. Ada RPS tapi akan dilihat adalah di sini ada sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif dan kolaboratif itu ada di RPS-nya. Nah, Bapak dan Ibu, kalau RPS-nya belum memiliki ini, mumpung belum AL, revisi. Sesuaikan. Ada project base enggak dalam setiap mata kuliah itu? Ada enggak? Ini enggak kolaboratif enggak? Ada ini enggak? Nah, itu tergambar di setiap pertemuan yang muncul tidaknya. Nanti saya kirim contoh RPS-nya yang memiliki memiliki karakteristik yang seperti ini. Kalau memang belum punya, revisi. Pas nanti asesor datang sudah bisa menunjukkan ini RPS yang kami lakukan gitu. Ya. Kemudian RPS itu tadi akan dilihat juga integrasi hasil penelitian atau pengabdian masyarakat di dalam RPS-nya itu akan dalam pembelajaran akan dilihat di RPS. Rujukan yang ditulis dalam RPS itu ada nggak hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen atau pengabdian masyarakat oleh dosen? Ya dari berapa mata kuliah, contoh dari ada 36 mata kuliah contoh ya. Nah, berapa yang sudah mengintegrasikan penelitian dan pengabdian masyarakat di dalam mata kuliah yang ada di RPS itu tadi. Nah, contoh lagi ada satu penelitian tetapi bisa dimasukkan ke 3 mata kuliah, boleh. Karena mata kuliahnya masih serumpun. Itu masih bisa dilakukan seperti itu. Nah, ini kalau jadi dalam rangka merevisi RPS tadi masukkan karakteristik ini masukkan juga RPS yang penelitian dan pengabdian masyarakat sehingga bisa memenuhi persyaratan untuk integrasi ini. Ini tadi bobotnya sekitar 29 kalau nggak salah ya untuk menyumbang itu.
Sistem pemantauan kegiatan pembelajaran. Ada nggak pemantauan pembelajarannya ini? Jadi proses penjaminan mutunya di program studi salah satunya AMI. AMI dilakukan untuk memantau pembelajaran itu seperti apa? Idealnya adalah 3. Awal, dengan adanya apakah RPS sudah dibagikan, janji tugas-tugasnya seperti apa, itu sudah di awal, kemudian di tengah semester akan dilihat sejauh mana pelaksanaannya, di akhir semester ketercapaian apa pembelajaran terhadap RPS yang ada. Gitu. Nah, ini idealnya 3, maka itu harus ada laporan juga, laporan pelaksanaan untuk AMI. Ini AMI ya, sistem pemantauan ini adalah AMI di gugus mutu yang ada di program studi. Penilaian pembelajaran. Nah, penilaian pembelajaran itu dalam 1 semester ada UTS, ada UAS, terus ada teknik penilaiannya yang beragam, ya. Tapi kalau tiap pelaksanaannya masih multiple choice, sebutkan, jelaskan, wah ini sudah walaupun 75% ada UAS dan UTS, tapi sifatnya seperti itu tidak bisa mencukupi. Maka di UTS-nya, UAS dan UTS ini setidaknya ada produk. Ya, produk, nah, maka itu ditanyakan tadi yang beragam dan dilengkapi dengan perangkat yang lengkap. Ada pedoman penilaian, ada soal, ya kan, kemudian ada petunjuk pelaksanaan tugas seperti itu. Yang diperlukan di dalam penilaian pembelajaran. Ada pembelajaran makro enggak? Maaf, mikro. Ada pembelajaran mikro enggak di ruang? Nah, berarti kan ada micro teaching kan, ada kelas micro teachingnya, lab micro teachingnya, dan ada mata kuliah yang menggambarkan adanya pelaksanaan micro teaching. Ya, micro teaching ya idealnya sih ada ruangannya ada CCTV dan ada mixernya segala macam, ada ruang pemantauan. Kalaupun tidak ada kelas khusus yang bisa ada dilaksanakannya pelaksanaan micro teaching, yaitu dengan peer teaching itu tadi. Nah, ada nggak pedoman untuk 8 keterampilan mengajar? Ya, ada pedoman pelaksanaan keterampilan mengajar. Ini pada saat PPL itu pasti di kementerian juga ada kok, bisa diambil dicari itu nanti bahwa ada pedoman untuk pelibatan 8 keterampilan mengajar. Bagaimana cara membuka kelas, bagaimana mengaktifkan siswa segala macam itu ada di 8 keterampilan mengajar ini. Pembimbing akademik. Nah, Bapak dan Ibu, pembimbing akademik idealnya adalah 1 dosen itu adalah 4 mahasiswa, maaf, di bawah 10, ya bawah 10, tetapi 4 minimal itu 3 kali pertemuan setiap semester, ya 3 kali pertemuan, minimal 3 kali pertemuan, dan ada dokumentasinya. Kalau PA ini masing-masing ada peraturannya, kemudian ada buku atau kartu bimbingan, maka itu harus didokumentasikan. PA ya, pembimbing akademik itu. Nah, Udah. Geser ke sebelah. ada pembimbingan magang atau tidak? Ini MBKM nih. Ada MBKM enggak di apa yang sudah dilaksanakan oleh program studi ini? Ada magang enggak? Nah, magang yang paling ideal, paling gampang itu ada magang pendidikan, magang di sekolah. Tapi kalau sampai enggak ada, padahal kan punya sekolah sendiri. Ada Ibu, ada. Ya, maka ini dokumen jangan sampai ini enggak ada. Nanti kan bingung asesornya punya sekolah sendiri sampai enggak ada gitu ya, magang. Dokumennya dibuktikan. Nah, kemudian pembimbing tugas akhir, skripsi. Minimal 12 kali pertemuan. Dibuktikan dengan buku atau kartu bimbingan. Ada 12 kali pertemuan atau tidak. Ya, kalau lebih dari 12 itu dapat 4, kurang dari 12 8 sampai 11 itu 3, 4 kali sampai 7 itu 2. Kalau baru di bawah 5 kali itu 1 nilainya. Nah, ini
suasana akademik. Ya, suasana akademik pada pembelajaran di luar kelas, apa ini ditandai dengan penyelenggaraan seminar, bedah buku, ya, bedah buku, seminar, kemudian workshop, pelatihan, itu minimal ya 4 kali dalam 1 semester terdokumentasi. Ada laporan situ, ada laporannya terdokumentasi mengadakan seminar. Dan ini tidak harus fisik, bisa juga dalam Zoom, mungkin dalam kegiatan Zoom itu bisa digunakan sebagai sumber data, pelaksanaannya melalui Zoom itu bisa digunakan untuk bukti bahwa menyelenggarakan pembelajaran di luar kelas. Suasana akademik, kemudian ya, dosen tamu, tadi seminar, kemudian dosen tamu atau tenaga ahli. Saya rasa ini banyak sekali bisa dilakukan karena banyak kerjasamanya dengan lembaga-lembaga yang ada. Dosen tamu tidak harus tentang bahasa Arab saja ya, mungkin bisa dengan media, mungkin bisa dengan industri, itu bisa dijadikan sebagai dosen tamu atau tenaga ahli. Kemudian kepuasan mahasiswa terhadap dosen, EDOM, ada nggak pelaksanaan di akhir semester menilai kemampuan dosen dalam mengajar, performa dosen dalam mengajar, dari apa saja aspek yang dinilai, setidaknya ada 6 aspek yang dinilai, di sini ada, silahkan. Ya, aspek apa saja yang harus dinilai, yaitu menggunakan instrumen kepuasan, dilaksanakan setiap akhir semester, hasilnya dianalisis, dilakukan review, dan kemudian ditindaklanjuti. Nah, contohnya, apakah ada kepuasan mahasiswa terhadap dosen, kalau ada, kemudian dianalisis enggak, diumumkan enggak kepada dosennya, dan apa tindak lanjutnya kalau dosen itu belum memenuhi standar yang ditetapkan atau dinilai oleh mahasiswa kurang dari standar yang ditetapkan. Kalau melebihi diberi rewardnya seperti apa, dan itu bisa kita jadikan bukti untuk pelaksanaan ini. Kepuasan mahasiswa terhadap layanan akademik. Administrasi akademiknya, pelayanan administrasi akademik, kalau mahasiswa butuh surat pengantar, mahasiswa membutuhkan surat keterangan yang apa, nah itu kepuasannya seperti apa. Ya, diukur, ada instrumennya, kemudian ada laporannya, dilaksanakan setiap akhir tahun, kemudian hasilnya dianalisis, lalu dipublikasikan. Ini adalah syarat untuk poin ini. Kepuasan terhadap mahasiswa terhadap sarana prasarana. Nah, Bapak dan Ibu, instrumennya bisa sekaligus, tidak masing-masing disebarkannya bisa sekaligus. Kepuasan dosen, kemudian mahasiswa, berikutnya kepuasan layanan administrasi, berikutnya sarana prasarana bisa dilakukan secara bersamaan. Tidak minggu ini satu, minggu depannya satu, minggu ini satu, tidak demikian, tapi sekali pelaksanaan untuk 3 instrumen ini bisa dilakukan seperti itu. Yang penting laporannya terpisah. Dilaporkannya terpisah antara penilaian performa dosen, layanan akademik, dan sarana prasarana pembelajaran. Nah, berikutnya ada nggak lembaga atau unit yang menangani tentang penelitian di sekolah tinggi? Keberadaan, ya ada dokumen kebijakannya atau tidak? Kebijakannya disosialisasikan atau tidak? Kemudian dievaluasi dan tindak lanjutnya seperti apa? Nah, ini harus ada bukti fisik tentang keberadaan ini. Ini baru sampai kebijakannya saja. Lalu di penelitian ini ada nggak riset group? Kelompok-kelompok peneliti di program studi. Riset group ya di bidang studi itu di SK-kan atau tidak kelompok peneliti? Kelompok peneliti seperti apa? Riset grupnya itu sesuai nggak dengan visi misi? Mendukung untuk tercapainya visi misi. Nah, ini perlu ada SK, dan di dalam SK menyatakan bahwa ada 3 kelompok, contoh ya 3 kelompok riset group yang ada di prodi bahasa Arab. 1 kelompok ini, 2 kelompok ini, 3 kelompok ini, dan itu muncul di dalam SK. SK oleh lembaga atau unit yang menangani tentang penelitian di sekolah tinggi tersebut. Kemudian produktivitas penelitian, jumlah penelitian yang berbiaya dari luar negeri selama 3 tahun ada berapa?
Dan yang bersumber dari biaya luar negeri bukan berarti dibiayai sepenuhnya dari luar negeri, tetapi bisa kerjasama yang dalam bentuk in kind, yang tadi saya ceritakan, bukan in cash, ya, in kind. Dan itu ada laporannya, laporan dari kerjasama tersebut. Laporan bisa berupa juga artikel yang dituliskan oleh dosen yang bekerja sama dengan lembaga di luar negeri. Kemudian pembiayaan yang dalam negeri, tadi saya lihat dari Kemenak ada dapat, kemudian dari Kedereka juga dapat, berarti ini bisa diisi untuk kegiatan tersebut. Yang berasal dari perguruan tinggi, ya, dan berasal dari mandiri, biaya mandiri. Nah, mungkin ya ini bisa yang mandiri bisa kita kuatkan, ya. Jangan sampai tidak ada dosen yang tidak memiliki penelitian. Sebanyak apapun penelitian mandiri dan penelitian dalam negeri, kalau tidak ada internasional, otomatis nilainya di bawah 4. Itu sudah otomatis. Ya, kemudian pelibatan mahasiswa dalam penelitian selalu harus melibatkan mahasiswa. Ada nggak peraturan yang mengatakan demikian, kemudian dibuktikan dengan laporan penelitian, ada nama mahasiswa di dalam laporan penelitian tersebut. Demikian juga untuk pengabdian masyarakat, sama persis seperti tadi penelitian untuk produktivitasnya. Ya, kemudian luaran. Nah, luaran inilah yang tadi skornya paling tinggi, 33% dari keseluruhan kontribusi butir-butir itu tadi. Nah, ada nggak kebijakan tentang luaran di perguruan tinggi? Disosialisasikan tidak, dievaluasi ada atau tidak lanjuti atau tidak? Ingat Bapak dan Ibu, ini selalu harus ada laporan, ada bukti kebijakannya, ada bukti sosialisasi, ada bukti evaluasi, dan ada bukti tindak lanjut. Lalu IPK rata-rata IPK akan dilihat dari lulusan TS-2, jumlah lulusan TS-1, jumlah lulusan TS, kemudian rata-rata IPK di TS-2, IPK 1 sampai TS itu berapa, tinggal ngisi saja. Prestasi akademik dan non-akademik, ya, prestasi mahasiswa, menang juara di kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, itu bisa dijumlahkan seperti ini, berapa jumlahnya selama TS, ya. Kemudian rata-rata masa studi, berapa masa studinya, ada yang jumlah lulusan pada TS-6 masuk berapa, lulus berapa, ini tinggal memindahkan dari kohort. Dan Bapak dan Ibu ini tidak mengisi, tapi diisi langsung oleh mesin yang ngambilnya dari LKPS. Ya, tapi kalau ternyata ada kesalahan, mohon disiapkan revisi dokumen perbaikan, masih bisa kita sampaikan kepada asesor bahwa ada perubahan di data, gitu. Jadi jangan diem-diem saja bahwa perbaikan itu adalah hak Bapak dan Ibu, untuk memperbaiki, untuk mengajukan perbaikan selama ada bukti, ya. Kalau Bapak dan Ibu diam-diam saja, maka ini yang berlaku pada sama saat nilai AK. Seandainya asesornya tidak menanyakan, Bapak dan Ibu wajib punya hak untuk menyampaikan. Ada perubahan di data ini. Jangan diem-diem saja. Nanti sayang sekali skornya nggak bisa dioptimalkan. Kelulusan tepat waktu, ini juga diambil dari data LKPS. Mohon nanti cek kembali, cocok atau tidak, ada perbaikan atau tidak. Keberhasilan masa studi, ini tepat waktu, seperti apa. Kemudian pelaksanaan pelacakan ini seperti bagaimana dilaksanakan atau tidak, dan ini akan ditanyakan bukti laporannya dan instrumennya. Kartunya kasih Ustaz. Ya, dari trasos tadinya. Kemudian masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan. Masa tunggu untuk mendapatkan pekerjaan 6 bulan atau kurang dari 6 bulan atau setahun lebih atau bagaimana, ini diperoleh dari hasil pelacakan masa studi. Kemudian relevansi pekerjaannya. Nah, Bapak dan Ibu, karena tadi visi misinya, contoh ya, visi misinya berbasis industri, maka kalau lulusannya tidak
di pendidikan bahasa Arab tapi di industri masih relevan karena memang misinya seperti itu dan di mata kuliahnya ada mata kuliah kewirausahaan. Nah, ini akan dilihat relevansi pekerjaannya seperti apa, ya, sesuai dengan bidang. Ingat, jangan sampai rendah-rendah. Kita punya argumentasi karena sesuai dengan visi yang dimiliki oleh program studi dan itu masuk dalam bagian dari pekerjaan itu masuk dari bagian dari profil lulusan. Oleh karena itu di profil lulusan harus setidaknya menggambarkan 3, 1 sebagai pendidik, 2 sebagai peneliti, 3 sebagai wirausaha. Bila ketiganya itu ada, maka pekerjaan sebagai wirausaha tadi pengusaha di industri itu masih bisa masuk di dalam relevansi pekerjaan dengan pendidikan. Lalu kepuasan pengguna terhadap kinerjanya ini masih belum saya hapus ya, masih kelihatan punya orang yang sangat baik di etika. Nah, saya rasa etika pasti bagus, pendidikan bahasa Arab, pesantren lagi kan, lulusan pesantren. Keahlian itu sangat baik sekian, kemudian bahasa Arab ya, bahasa Arab Inggrisnya. Tingginya udah Teknologi. bawa ya. Bapak dan Ibu, teknologi itu bukan berarti mahir di dalam teknologi, bisa menggunakan WA, bisa menggunakan PPT, itu sudah termasuk penguasaan di teknologi informasi. Jadi bukan berarti teknologi informasi yang menjadi programmer itu bukan demikian, tapi bisa menggunakan pun sudah baik. Komunikasi, kemudian kerjasama, dan nah dengan data yang seperti ini aja dapat nilainya 3,44. 3,44. Ini data yang seperti ini ya. Data ini masih belum kehapus, jadi bisa jadi contoh aja. Ya. Ini punya perguruan tinggi yang lain, dia mengisi kepuasan pengguna terhadap lulusan, datanya seperti ini aja dapatnya 3,344. Kemudian publikasinya mahasiswa dan dosen ya, atau mahasiswa dan dosen, publikasi di jurnal nasional, internasional, kemudian ada yang di seminar, proceeding atau di media massa, ya itu atau di pameran, itu tuliskan di sini, nanti akan dihitung jumlahnya seperti apa. Karya ilmiah dosen dan mahasiswa yang disitasi, ini akan dicocokkan di Google Scholar, citasinya berapa dari karya dosen atau mahasiswa, dan itu dosen tetapnya berapa akan terlihat jumlahnya. Yang udahan di belakang. Produktivitas jasa. Nah, kalau Bapak dan Ibu dosen yang memiliki produktivitas jasa, kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat, ada bukti rekognisinya, maka ini bisa dihitung. Apa sih produk jasa? Contoh, punya media yang bisa mempercepat orang ngaji, digunakan oleh yayasan mana, ada buktinya, itu sudah termasuk produk jasa yang diadopsi oleh masyarakat itu bisa. Nah, berapa produk-produk yang dihasilkan dosen? Ya, apalagi kalau sampai ada hakinya, itu sangat bagus sekali. Nah, ini jumlah hakinya berapa yang bisa dibuktikan dengan bukti fisik. Ya. Nah, inilah tadi yang ini bobotnya adalah 33%. Lalu kemampuan prodi untuk menganalisis permasalahan bobotnya 5%. Ada bukti nggak melakukan analisis? Ya, tadi saya lihat ada SWOT-nya, tapi nanti ada nggak khusus Renop namanya, Renop yang ada di program studi. Menganalisis tentang kinerja program studi sampai bisa menghasilkan akar masalah yang ada di program studi. Kemudian bisa nggak menetapkan strategi, mengidentifikasi permasalahan yang ada di program studi dari hasil evaluasi yang dilakukan di program studi. Lalu yang berikutnya adalah membuat satu strategi pengembangan yang tepat ya, karena contoh dosen masih baru 3 yang doktor, maka bagaimana untuk meningkatkan kualitas dosen? Dengan cara apa? Mendapatkan beasiswa untuk studi lanjut, atau dengan cara apa? Dalam waktu dekat meningkatkan melalui pelatihan-pelatihan. Nah, program apa strateginya dilakukan? Nah, ini
masuk di bukti yang yang akan ditanya di nomor pengembangan program studi. Itu Bapak dan Ibu ada 85 butir yang akan dibedah oleh asesor. Nah, selain kegiatan asesor mengisi borang ini, asesor juga akan meminta salah satu dosen untuk mempraktikkan mengajar. Ya, mohon disiapkan dosen yang akan mengajar untuk di simulasi, bukan simulasi, mengajar di kelas akan diobservasi oleh asesor. Kemudian biasa disiapkan pengguna, mahasiswa, alumni, tendik untuk diwawancarai. Mungkin itu dulu, nanti kita selebihnya untuk diskusi. Ya, terima kasih, Bro. Pusing ya Pak Farhan? Pak Ustadz Subeki. Langsung aja gimana, Bro? Ya, silakan. Oke, terima kasih. Mungkin saya mengawali, Prof. Nanti selanjutnya teman-teman yang Ya, lain. silakan. Oh, Pak Subek mau bicara atau gimana? Oke. Terkait secara umum memang kaitannya administrasi tadi memang kami ada beberapa administrasi yang memang masih menginduk pada yayasan, Prof. Seperti kerjasama dan lain-lain seperti itu ya. Jadi mungkin nanti ke depan kami coba rapikan. Kemudian ada poin selanjutnya itu terkait pembinaan mahasiswa, Prof. Ini kan ada pengabdian ya. Jadi setelah mereka kuliah selama semester itu mereka wajib mengabdi 2 tahun. Nanti berarti nanti bisa dibuatkan SK pembinaan mahasiswa. Poin nomor berapa tadi saya lupa tuh ya. Berarti itu Prof ya. Karena mereka nanti yang mahasiswa jurusan PDPB biasanya mereka mengajar di sekolah-sekolah yang memang ada di Yayasan Nurul Iman seperti tingkat SMA, tingkat SMP maupun tingkat D seperti itu, Prof. Nah, itu bisa menjadi unggulan tuh Pak. Maka ada SK mengatakan bahwa mahasiswa pada tahun semester sekian dapat melakukan pengabdian dalam bentuk begini-begini, ada surat SK-nya dari sekolah tinggi, ya. Itu bisa jadi unggulan itu. Unggulan karena kebetulan kan yang tadi saya katakan bahwa punya lab school gitu kan. Itu lab school pondok itu kan lab schoolnya Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Imam kan. Iya. Nah, itu diaktifkan, dibunyikan, istilahnya dibunyikan Iya. dengan SK itu. Artinya terkait kerjasama itu diprodukkan dulu, dimaksimalkan dulu yang ada di lintas yayasan seperti itu mungkin ya, sederhananya ya. Kalau di yayasan itu internal, tapi kalau bisa kan dengan yayasan yang di luar itu kan bisa Pak. Iya betul. Ya, pastilah punya teman-teman punya rekanan yang ya pondok-pondok yang lain kan mungkin bisa itu untuk tempat kerjasamanya gitu. Iya sih Prof. Ya. Ya, berikut. Silakan yang lain. Kita Subek mungkin. Baik, Prof. Ya. Boleh bertanya? Silakan, Pak. Dengan senang hati. Mohon izin, Prof. 3 pertanyaan. Yang pertama, mohon koreksinya dari Prof. Henry secara umum mungkin ya, terkait borang yang sudah kami atau LED yang sudah kami serahkan, yang sudah kami susun. Yang kedua tadi Prof menyampaikan ada istilah namanya produk ya untuk hasil karya mahasiswa dalam bentuk artinya UAS UTS itu tidak mesti harus katakanlah soal dalam bentuk narasi, tapi di bentuk produk itu malah nilainya lebih besar. Mohon mungkin gambarnya Prof seperti apa yang baiknya gitu dalam bentuk produk atau apa karya itu hanya dalam bentuk karya tulis atau memang ada yang lain. Lalu yang ketiga Prof terkait dosen tamu Prof ya. Kalau dosen tamu itu besarnya itu apakah kita yang mendatangkan atau justru malah dosen kita yang menjadi dosen tamu di kampus yang lain? Mohon arahan. Terima kasih Prof. Ya, baik. Sekarang yang dosen tamu dulu. Dosen tamu itu yang kita mendatangkan itu disebut dengan dosen tamu. Tetapi kalau dosen kita keluar itu sudah sebagai satu prestasi. Prestasi dosen berarti kan kepakaran kita diakui oleh lembaga lain kan, satu prestasi kan Pak itu. Itu selama ada surat keterangan ya, surat itu. Tapi kalau dosen tamu, contoh saya diminta datang ke tempat Bapak, itu saya sebagai dosen tamu. Dan itu ada suratnya.
Nah, dosen tamu tidak selalu harus dalam pendidikan bahasa Arab. Ya, tadi saya katakan bisa juga ahli media datang, kemudian ahli metode penelitian datang untuk mengajarkan bagaimana penelitian yang baik, itu sudah bisa juga. Kemudian ahli media ahli tentang metodologi pembelajaran itu bisa lakukan. Dan apa yang dilakukan oleh sekolah tinggi bukan hanya untuk bahasa Arab, tapi bahasa Arab bisa memanfaatkan, itu bisa diklaim. Ya, selama ada suratnya ya Pak. Contoh sekolah tinggi ini kan ada kemarin kalau nggak salah ada fakultas apa program studi hukum ya Pak ya kalau nggak salah ya. Ya, Bro. Ada Ya, produksi ya maksud HKI. hukum. Program Hukum. studi bahasa hukum itu tadi ngundang dosen ngundang pakar untuk datang ke tempatnya mereka gitu. Tapi terkait di hukum tentang hukum Islam lah katakan segitu itu. Sementara kita dari bahasa Arabnya kan juga kemampuan bahasa Arabnya kan juga kepake juga. Itu bisa diakui. Jadi nggak kekurangan sebetulnya kalau kita pinter-pinter nyari-nyarinya, mencari Iya, betul. relevansinya gitu. Jadi nggak lurus-lurus aja Pak, lurus-lurus aja bisa banyak kosongnya gitu. Baik, baik. Ya, itu dosen tamu ya seperti itu. Nah, kemudian yang kedua tadi tentang apa ya saya lupa tadi. Oh, pembelajaran Produk, Prof. penilaian dalam pembelajaran ya Pak, berbasis produk. Nah, kan selama ini tuh seringkali karena kurikulum kita kan sekarang sudah berbasis produk kan Pak, kurikulum di Indonesia ini untuk perguruan tinggi berbasis produk. Tapi pertanyaan di soal-soalnya masih sebutkan, jelaskan. Itu tarafnya masih kalau teorinya belum itu masih teori C1 C2. Nah, tapi kalau dalam bentuk produk, contoh mengevaluasi tentang penggunaan bahasa Arab di dalam masyarakat, karena nanti ada laporannya kan Pak, menganalisis, mengevaluasi. Nah, itu sudah berbasis produk, gitu. Apalagi sampai bisa menghasilkan satu produk, contoh bahan ajar, ya, atau tentang produk media yang tepat digunakan untuk pengajaran. Ya, itu juga bisa juga gitu. Itu produknya seperti itu. Nah, itu bisa dilakukan apabila metode pembelajaran yang kita gunakan adalah setidaknya case based ataupun project based. Memecahkan sebuah permasalahan kasus. Nah, memecahkan sebuah kasus hasilnya dibuat apa? Hasilnya dibuat poster. Itu sudah produk. Ya kan? Kerukunan beragama ada satu contoh ya, ada tentang permasalahan konflik di satu daerah, kemudian bagaimana mengatasi konflik itu hasilnya adalah poster kampanye tentang kerukunan beragama. Nah, itu sudah produk gitu. Salah satunya itu artinya pembelajaran sudah berbasis produk. Dan yang pertama lupa malahan Pak Subek. Yang pertanyaan yang pertama saya lupa. Secara umum borang yang kita sudah Oh, susun boleh tuh siap. Ya, siap. Nanti saya ambil itu. Nah, mengapa ini jauh-jauh hari saya sampaikan? Karena agar Bapak dan Ibu bisa menyiapkan dokumen yang akan ditanya itu ada atau tidaknya gitu. Kalaupun belum lengkap, contoh tadi RPSO belum masukkan hasil penelitian, segera revisi untuk masukkan itu gitu. Ya, masih ada kesempatan. Biasanya itu sekitar 2 atau 3 bulan setelah kita upload itu diproses. Kalau semuanya lancar gitu kan diproses. Kalau tiba-tiba cepat datang, kita belum sempat menyiapkan asesornya, pemberitahuan tuh 2 minggu sebelum datang. 2 minggu sebelum datang, Lamdik akan memberikan surat. Nah, 2 minggu nggak cukup untuk nyiapin semua ini, Pak. Pengalaman yang saya lakukan seperti itu, gitu. Baik, ada lagi Bapak dan Ibu? Mohon izin, Prof. Ya, monggo Pak Ali. Oke. Terkait dengan karya tulis para dosen, Prof. Ya. Apakah yang sudah dipublikasikan di beberapa jurnal itu bisa diakui sebagai hasil penelitian? Karena kan tidak semua artikel jurnal yang dipublish itu hasil penelitian seperti itu. Ya. Karena memang kan ada tadi itu luaran-luarannya itu kan ada yang berbentuk artikel yang sudah dipublish, tapi juga tadi ada instrumen penelitian seperti itu. Ya,
terkait dengan apa publikasi itu publikasi Pak, semua yang kita sudah dipublikasikan di jurnal itu bisa dihitung Pak. Tidak dilihat dari metode penelitian apa yang digunakan. Tetapi penelitian poin untuk penelitian itu memang harus penelitian gitu. Nah, metodenya apapun juga nggak dipermasalahkan. Yang penting pelaksanaan penelitiannya itu ada laporannya. Contoh, karena biasanya di hukum itu ada analisis isi, cuma analisis dokumen, boleh. Lama itu dijadikan laporan penelitian gitu. Ya, gitu Pak Ali. Baik, Prof. Terus satu lagi, Prof. Ini masih Ya, monggo. kaitannya dengan dosen tamu tadi. Ini Ya. misalkan kan beberapa kali di kita, tapi tingkatannya sebenarnya tingkatan yayasan, Prof. Tapi bukan mengatasnamakan ini seperti itu. Itu memang ada beberapa pakar yang datang kemudian memberikan beberapa sambutan atau ini apa itu namanya materi ke santri seperti itu. Contoh beberapa waktu yang lalu itu Pak Dr. Hidayat Nur Wahid itu datang kemudian menyampaikan materi terkait dengan politik identitas. Di berita yang kita sampaikan di website itu bukan mengatasnamakan Staini dan juga bukan mengatasnamakan dosen tamu seperti itu, Prof. Itu seperti apa, Prof, untuk mengakui bahwa itu adalah sebagai dosen tamu seperti itu? Ya, baik. Terima kasih, Pak Ali. Jadi dosen tamu tidak selalu dikasih judul dosen tamu, tapi pada saat tamu itu datang menyampaikan materi itu sudah dianggap sebagai dosen tamu. Nah, yang mengundang bukan program studi, tapi yayasan ya sama aja Pak, kan program studi di bawah yayasan bisa dipakai. Maka di yayasan di program studi bisa mengatakan bahwa ini terkait dengan bidang apanya gitu di dalam laporannya. Bisa itu digunakan. Ya, tapi yang jelas adalah manfaatnya ke program studi itu ada gitu. Jangan bukan hanya sekedar biayanya dari mana, bukan itu. Ada manfaatnya untuk program studi. Bisa dipahami Bapak dan Ibu? Ya, Prof. Ya, kalau seandainya hari ini belum kebuka semuanya, nanti suatu saat memerlukan lagi, ya silakan kita bikin Zoom gini lagi gitu. Ya mungkin masih belum kepikiran saat ini, baru dengar aja gitu kan. Nanti setelah begitu nanti pas nyiapin ini bisa nggak ya, ini bisa pakai ini nggak ya gitu kan. Nah kemudian pengen bertanya, ya monggo silahkan kita buka Zoom lagi gitu seperti ini. Mungkin Prof nanti menghadapi AL gitu ya. Kita nanti Iya, kalau betul. Prof berkenan nanti kita coba tadi itu. Siap. Ya. Ya, waktunya kita atur. Iya, Prof. Nah, mungkin ini hanya untuk biar kebuka, mau bilang terangsang untuk bisa memikirkan gitu. Iya, Prof. Ya Ya, kan, betul. kalau enggak kan nggak siap-siap gitu. Oh, ternyata memang harus jauh-jauh hari menyiapkan. Ya. Iya. Ya, gitu. Ya, semoga aja hasilnya bagus gitu. Iya, Prof. Ya. Untuk LED kita tim, Prof ya. Kita ngerjainnya kebetulan tim, nggak sendiri. Jadi mungkin nanti setelah kita coba rapikan bersama-sama, mungkin ada evaluasi lain yang harus apa yang tadi Prof sampaikan nanti coba kita kombinasikan seperti itu, Prof ya. Iya, betul. Jadi yang perlu kita ingat Pak, AL itu ada kesempatan untuk memperbaiki. Ada toleransi nilai naik itu sebesar 30 poin, lebih dari 30 poin nggak bisa naik, tapi naiknya 30. Nah, lumayan kan kalau bisa naik 30. Iya, Bro. Tapi itu nggak pernah diumumkan oleh asesor. Iya. Ya, nggak diumumkan oleh asesor gitu kan. Asesornya nggak mengatakan Bapak Ibu bisa naik loh, nggak demikian. Tapi asesor kan mengatakan bahwa saya tidak terkait dengan nilai, selalu mengatakan demikian. Tapi sebetulnya poin-poin itu muncul gitu, selama datanya itu lengkap gitu. Maka semuanya harus ada dokumen, terdokumentasi itu selalu gitu. Mohon izin Prof, artinya dari yang terupdate kami kirim tadi LED ke Prof, kira-kira memang baru berapa persen Prof? Artinya masih baru tercapainya kira-kira dari sepintas apa yang Prof lihat tadi LED. Ya, dari Prof sendiri, sepintas saja ya.
artinya Iya, bisa jadi referensi buat kami gitu. ya. Mungkin nanti saya baca lebih lengkap lagi ya Pak ya. Oh, iya. Ya, nanti melalui WA atau melalui informasi saya sampaikan ini Iya, mana yang masih perlu ditambahkan gitu. iya Prof. Secara coret-coretan nanti saya tambahkan komentar-komentar apa yang harus dilengkapi gitu. Ya, mungkin itu. Ada lagi Pak, Bapak dan Ibu, mungkin yang lain tim task force-nya akan bertanya. Mohon izin Prof, Pak Aris satu ini lagi, Prof. didokumentasikan ya Pak Aris? Ya, didokumentasikan, Prof. Ya, baik. Ya. Ya, Pak Ali silakan, monggo ada yang mau disampaikan. Eh, terkait dengan DTPS, Prof, dosen tetap program studi. Ya. Tapi ini apa namanya, bukan di prodi PBA tapi di prodi hukum keluarga Islam, Prof. Mohon izin. Ya. Jadi apakah boleh kita klaim sebagai dosen tetap program studi jika misalkan dosen tersebut itu home base-nya ada pada prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, tapi masih dalam satu naungan stay Nurul Iman seperti itu. Karena mata kuliah yang diampu oleh dosen yang home base-nya tadi itu di prodi ilmu Al-Quran dan tafsir, itu tafsir ahkam yang secara keilmuan itu menjadi apa namanya mata kuliah inti di prodi hukum keluarga Islam seperti itu, Prof. Apakah itu bisa diklaim sebagai program dosen tetap program studi untuk HKI, Prof? Ya, Dosen tetap itu adalah dosen tetap program studi pertama ada dosen tetap yang ada di yayasan. Dan ada mata kuliahnya di program studi. Ya. Nah, beda lagi dosen home base yang ada di PDDikti. PDDikti kan minimal 5 ya. Iya, Prof. Nah, kalau kita hanya menggunakan dosen PDDikti 5 itu sebagai dosen tetap, berarti kan nanti yang malah salah. Mata kuliah yang lain siapa yang ngajar? Jadi rasio dengan mata kuliah itu akan dilihat, rasio jumlah mata kuliah dengan dosen sesuai dengan kepakarannya itu nanti. Dan selama dosen itu di program studi lain tetapi relevan dengan mata kuliah kita, bisa kita jadikan sebagai dosen tetap di program studi. Gitu. Itu Pak Ali. Baik, terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Ada lagi yang mau disampaikan? Ya, bila tidak ada mungkin kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan dan tidak berhenti sampai di sini. Jika cukup sampai di sini bukan berarti di sini, silakan monggo hubungi saja terus mudah-mudahan bisa waktunya bisa bersama, bisa klop lah waktunya. Yang penting itu adalah waktunya. Selama ada waktunya bisa klop, itu mudah-mudahan bisa terjadi terlaksana dengan baik. Ya, mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan dan semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk program studi bahasa Arab dan pada umumnya ada Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Ilman. Gitu. Amin. Ya, baik. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu dan terima kasih panitia yang sudah menyiapkan kegiatan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya ambil kembali sebagai MC. Terima kasih Prof atas pemaparan yang luar biasa ini kepada Ustadz Farhan. Kita dapat banyak ilmu untuk persiapan menjadi prodi akreditasi unggul ya, Pak Ustadz Farhan ya. Ya, betul, Bu. Ini informasi mahal loh, Prof Henry sudah menyediakan waktunya buat kita semua untuk persiapan menghadapi akreditasi gitu. Jadi saya mungkin kita semua jadi memahami bagaimana persiapan-persiapan khususnya untuk Sekolah Tinggi Sekolah Tinggi Agama Islam Nurul Iman seperti itu ya. Jadi ada 85 butir poin yang harus kita persiapkan. Tapi intinya yang kita dapatkan dari informasi tersebut adalah dokumentasi. Nah, untuk ini bagaimana Pak Haris? Kita juga mempersiapkan dokumen karena kita adalah panitia untuk laporan. Oke, kita sebelum saya tutup, saya memberikan informasi mengenai laporan kita untuk foto bersama dulu ya, Pak Haris. Ya. Baik, Bu An. Waktunya Ya. sebagai Baik. persiapan dokumen. Ya, baik. Mohon izin Bapak Ibu untuk mengaktifkan kameranya. Baik, saya hitung
Sebentar. 1, 2, 3. Ya, satu kali lagi. Ya, 1, 2, 3. Ya, cukup sekian Bu Mariani. Ya, terima Ya, kasih. terima Sukses kasih Sama, Pak selalu. Haris. sama-sama. Sebelumnya saya sebagai MC untuk menutup hari ini dengan mengucapkan Alhamdulillah, dan ini tidak hanya terbatas sampai di sini karena Prof juga mengatakan akan terbuka pintu seluas-luasnya untuk tindak lanjut dan komunikasi lebih lanjut ya Pak Farhan dan Pak Subek. Seperti itu. Dan marilah kita ucapkan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, saya selaku pemandu acara kegiatan hari ini minta maaf lahir dan batin atas segala kesalahan yang tidak saya sengaja maupun yang tidak sengaja dan tersengaja. Terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pamit Terima Bapak kasih banyak, Ibu. Prof. Saya lanjut ke kegiatan yang berikutnya. Ya, Terima baik, Prof. kasih. Baik. Ya, Terima kasih Prof Henry. Terima kasih. ya, pamit. Terima kasih. Sama-sama. Baik, terima kasih Ustaz Farhan. Terima kasih semuanya Bapak Ibu, Pak Rizky dan lain semuanya. Izin pamit ya Pak semuanya. Izin Assalamualaikum. pamit Bapak Ibu. Assalamualaikum.